Selamat malam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan kami, Center of Indonesian Apologetic. Malam hari ini, seperti tema kita memberikan hak jawab ya, terhadap video dari Pak Edi Prayitno. Ketika beliau mewawancarai, ada seorang yang katanya, ya, seorang mualaf yang sejak tahun 2004 dia sudah mualaf, lalu dia menjelaskan alasannya mengapa dia memutuskan untuk menjadi mualaf. Ya, karena dalam video itu dikatakan ajaran Bible yang melakukannya, yang menjalaninya adalah Muslim. Jadi nanti akan kita simak bersama-sama jalan ceritanya, videonya, dan kita akan memberikan jawaban terhadap pernyataan dari pria yang satu itu yang ketika diwawancarai, ketika dia menyinggung mengenai iman Kristen ataupun Alkitab. Oke, saya persilakan kepada teman-teman, silakan Pak Erben untuk putar videonya. Siapa? Kita kepingin tahu ini gimana dulu kok bisa pindah keyakinan ya, karena kita tahu sekali beliau ini dulunya adalah seorang Kristen yang sangat taat, dan alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan hidayah masuk Islam dan sekarang sudah tergabung dengan Yayasan At-Tauhid Pembinaan Mu'alaf Pak Nasir. Bagaimana ini dulu ceritanya kok Anda bisa memilih Islam sebagai agama yang sekarang diyakini? Apakah dulu pernah dialog atau pernah debat dengan orang Muslim atau mempelajari sendiri? Gimana nih ceritanya? Awal mula itu memang hobinya membaca. Ya. Hobinya membaca, terus pergaulan saya kan bebas. Mau dengan Islam, Kristen atau siapapun itu saya bebas. Jadi satu saat itu saya perhatikan orang Islam itu ibadah. Nah, ketika itu saya lihat tuh, kenapa ajaran Bible kok yang melaksanakan orang-orang Islam? Oh, gitu. Nah, seperti kita kalau masuk rumah ibadah harus lepaskan tali kasut, harus basuh tangan, wajah dan kaki. Itu ada di dalam Alkitab? Insya Allah ada, cuman lama tidak, cuman masih ingat sedikit-sedikit. Tapi kalau ayatnya letaknya sudah saya lupa sudah. Dan di kitab Ulangan kalau tidak salah. Yang perempuan berkerudung Harus berkerudung. Kalau nggak berkerudung dia sudah menghina Allah. Menghina. Itu ada di dalam Bible. Gitu. Ternyata yang menjalankan itu orang Muslim. Gitu. Kita melihat kembali refleks ke belakang. Bunda Maria itu berhijab, dia nggak pakai tank top. Nah. Jadi kok ajaran-ajaran ini? Jadi saya tanya sama teman saya, kebetulan beliau mantan jebolan Gontor, bedah kitab suci. Saya tanya, kenapa ajaran-ajaran kami kalian yang menjalankan umat Islam? Jadi dia mulai jelaskan satu persatu. Akhirnya saya berpikir ada benarnya juga ya. Nah. Itu tahun berapa kira-kira menjadi mualaf itu? 2004, kurang lebih tanggal 15 April. Ternyata setelah dialog dengan teman dari Gontor tersebut, Bapak Muhammad Nasir ini akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah. Dan ceritanya gimana ini? Tiba-tiba masuk Islam atau gimana ini? Jadi itu masih panjang ya, masih panjang. Karena berpikir benar atau tidak pilihan saya. Timbangan ini cukup lama. Karena perang antara hati dan pemikiran. Keyakinan. Setelah itu saya ngomong ke orang tua, ternyata orang tua ikhlas. Ikhlas ya? Ikhlas. Hanya orang tua tanda tangan surat pernyataan. Alhamdulillah menjadi Islam, terus berangkat ke Makassar, pesantren di Macopa, daerah Maros. Kalau memang Macopa itu memang khusus untuk para mualaf. Oke, silakan teman-teman, kita bisa tanggapi. Siapa yang mau menanggapi dulu? Iya, saya nanggapi ya. Oke, poin yang pertama yang saya katakan begini. Tadi dia mengatakan bahwa ya saudara Muslim lebih melakukan ajaran Bible yang dikatakan di dalam Bible ya pada orang Kristen, kan gitu.
Sebagai contoh dia katakan, kalau mau masuk gereja buka tali kasut. Di mana gitu loh? Ada dikatakan di dalam perjanjian baru, kalau mau masuk ke gereja itu membuka tali kasut. Ya, saya mau buka ya. Nanti teman-teman silakan minta tolong buka Alkitab ya. Iya. Jadi ya tentang tali kasut. Markus 1 ayat 7. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, di sini ada dikatakan gereja gitu loh. Biar sebagai gambaran itu ketika kita buka Markus Yohanes Pembaptis itu sedang berbicara kepada murid-muridnya. Karena Yohanes Pembaptis kan ada murid-muridnya juga kan gitu. Dia bilang gitu kan itu. Konteksnya kan itu. Dia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan Yesus kan gitu. Makanya dia katakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak gitu loh. Ya, ayat 8 dikatakan ya setelah ayat 7 tadi kan ayat 7 kan dikatakan Markus 1 ayat 7 kan dikatakan inilah yang diberitakannya sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Jadi Yohanes Pembaptis merujuk pada Yesus ya. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jelas ya? Tidak ada konteksnya gereja di situ. Ya, bahwa kalau masuk gereja itu harus buka tali kasut. Mereka dibaptis nggak? Hah? Yesus di sini dibaptis loh. Mereka dibaptis nggak? Katanya mengikuti ajaran Yesus. Ini kan setelah itu baru Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Oke. Di ayat yang ke-9 baru ada ya bahwa Yohanes itu membaptis di Sungai Yordan, oke. Lanjut di Lukas 3:16 sama juga. Itu konteksnya Yohanes Pembaptis. Lukas 3:16 ya, tadi kasut tadi ya. Lalu Injil Yohanes pasal pertama ayat 27 itu juga konteksnya sama. Ya, perkataan dari Yohanes Pembaptis. Ya. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi tidak ada gitu loh. Ya, dalam perjanjian lama itu tidak ada dikatakan kalau mau masuk gereja itu buka tali kasut. Loh, kenapa itu? Ini saya mau katakan salah. Gitu loh. Yang dia bilang itu tidak ada. Berarti gitu kalau dikatakan dia ini Pak Crusader, tadi kan dikatakan dia Kristen yang sangat taat. Taat, iya. Dari pernyataannya itu berarti gugur dong. Enggak betul Ya, dong Kristen yang taat ya, karena dia enggak ngerti tentang makna tali kasut, kaitannya dengan ibadah dengan Yesus waktu berkaitan dengan ketika Yesus gitu ya. Oke. Lanjut Pak Bagus. Jadi tidak ada ya, dalam perjanjian baru tidak ada ya. Boleh saya tambah? Tunggu. Iya, Nah, dalam perjanjian lama, dalam perjanjian lama konteks tali kasut, ya. Mana tahu ada ya gereja di dalam perjanjian lama gitu ya. Yang ada tanggal bahwa kalau masuk ke gereja itu buka tali kasut. Nah, dalam perjanjian lama coba cari tali kasut. Itu Kejadian 14 ya, Kejadian 14 ayat 23. Kejadian 14 ayat 23. Ya. Di situ dikatakan ini tentang Abraham ya. Kita mulai ayat 22 dulu. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, ayat 23, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Ayat 24, ya. Kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagian masing-masing. Di sini juga tidak ada bicara tentang kalau mau masuk ke gereja itu tanggalkan tali kasut. Tidak ada ya. Lalu terakhir, Yesaya 5 ayat 27. Yesaya 5 ayat 27. Ya. Di sana dikatakan tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur. Tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya pun tidak terputus. Ini juga tidak bicara tentang gereja. Bahwa kalau gereja itu harus melepaskan tali kasut. Gitu loh. Jadi gugur. Ya klaim dia yang mengatakan ya katanya orang Kristen itu tidak melaksanakan apa yang dikatakan di Bible. Ya tentang tali kasut. Kalau mau masuk gereja itu tanggalkan tali kasut. Tidak ada itu. Baik dalam PL maupun dalam PB tidak ada diceritakan kalau mau masuk gereja itu tanggalkan tali kasut. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi kalau Prayitno ini menyatakan bahwa dia dulunya adalah Kristen yang taat. Bukan Edi Pak Ino, Pak Wan.
Bukan, Siapa? yang temannya itu. Yang temennya dah. Kalau dia Iya. dulunya Kristen yang taat, coba kita buka. Kalau dia seorang Kristen, kita buka di QS 5 ayat 47. Betul tuh. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Ketika si temannya Prayitno tadi bilang bahwa dia Kristen yang taat, tetapi dia tidak memutuskan, tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, yaitu dalam Injil, dia adalah orang fasik. Orang fasik di dalam Alkitab itu orang yang terkutuk selama-lamanya. Orang fasik itu di dalam Alkitab terkutuk selama-lamanya. Berarti orang yang mualaf itu adalah orang-orang yang terkutuk untuk selama-lamanya karena dia fasik menurut Quran. Seperti itu Pak Erben, begitu aja. Ya, oke. Ada lagi yang mau nanggapi? Karena ada beberapa poin ya yang disampaikan dia tadi tentang ini tadi aku Ya, silakan, agak lupa tadi. silakan. Apa tadi tentang apa nih? Lupa aku. ini tentang Balik kasut, ibadah pakai penutup itu kepala. harus melepaskan. Jadi jilbab itu kalau di ceritanya si Yakub itu menjelaskan bahwa jilbab ini sebagai apa ya dibilang ya? Tanda seorang pelacur. Tanda seorang pelacur. Itu Kalau konsepnya di dalam Alkitab ya? Ada di Iya. Alkitab. Iya. Kita coba buka. PL waktu siapa itu si Tamar ya. Iya. Tamar dan Yehuda. Yehuda Tamar. Tamar itu kan menutup, ya dipikir perempuan pelacur sehingga Iya itu. tapi kemudian dia hamil dan datang itunya itu. Ketika aja Tamar itu yang seperti wanita pelacur karena menudungi kepalanya. Kasus itunya itu. Ini tadi sama tempat ibadah tadi ya. Oke. Jadi kalau masalah kerudung gitu ya, itu sebenarnya berkaitan dengan budaya Timur Tengah ya. Sama itu, sama seperti kasut. Mengapa kalau di zaman itu orang ke rumah ibadah itu meninggalkan kasut dan lain sebagainya kalau secara budaya ya. Karena di sana padang gurun, banyak pasir, belum ada aspal, jalan raya, belum ada mobil, belum ada sepeda motor. Ya kalau sekarang orang Kristen pergi ke gereja udah pakai sepeda motor, udah pakai mobil, baru sudah ada alat pembersih. Jadi artinya gini ya, itu kan ritual. Tetapi yang sangat saya sayangkan dari si kawan itu tadi, dia tidak pernah berbicara esensi ajaran Kristus. Karena di dalam ajaran Kristus kan esensinya tidak menekankan namanya tentang ibadah cuci tangan, ibadah lepaskan kasut, pakai kerudung. Yesus bukan menekankan itu dalam ajarannya. Tetapi setahu saya ajaran Yesus itu kan intinya adalah keselamatan yang pasti, pengampunan dosa yang pasti, hidup kekal yang pasti, kasih yang sempurna, kekudusan etika dan moral, kesucian, perbuatan baik. Menurut saya itu inti ajaran Kristus. Tapi dikatakan dia Kristen sangat taat. Taat bagaimana? Kalau hanya menilai ajaran Kristus dari ritual atau gaya budaya-budaya yang hal lahiriah, tapi bukan budaya-budaya yang berkaitan dengan pola hidup kerajaan surga. Menurut saya ini, si kawan ini lucu menurut saya, lucu sekali. Baru dikatakan dia kan baru mualaf 2004. Itu ya, 2004 kan? Betul ya? Iya, betul. Nah, 2004. Kalau dari segi wajahnya, aku lihat, itu sudah usianya sekitar 40 lebih itu. Berarti kalau 2004, berarti dia sudah berusia 20 tahun. Tidak mungkin dia harus minta surat lagi dari orang tua kalau sudah 20 tahun untuk masuk beragama lain. Karena itu kan dikategorikan dewasa. Kecuali kalau dia di bawah umur, itu oke. Ada persetujuan orang tua. Orang 20-an tahun, masa minta surat lagi dari orang tua? Kan menurut saya nggak pas lah. Di situ. Jadi, kalau dia mengatakan, benar nggak pilihan saya katanya, tapi dia yang dijumpai dia lulusan dari Gontor. Menurut saya ini bukan Kristen yang taat.
kalau orang itu Kristen yang taat, ketika dia berpikir, benar nggak ini pilihan saya? Dia pasti jumpai pendetanya. Pak Pendeta, kok begini kita? Tapi gue lihat mereka kok melakukan begini. Kenapa sih Pak Pendeta? Ini malah dicari orang alumni dari Gontor. Tapi katanya Kristen yang sangat taat. Kristen yang sangat taat, saya yakin dia akan konfirmasi dulu ke pendetanya, ke romonya, atau gembalanya, atau siapapun itu. Jadi saya mau katakan begini ya, kalau kayak gini nih kualitas dia dulu Kristen, sekarang menjadi Muslim, ya saya katakan seperti ini ya, di rumah saya ada sampah ya dibuang. Menurut saya seperti itu. Ada lagi tambahan dari teman-teman tentang hal ini? Itu tadi ayatnya tuh. Maka Nah, ini nih. ditanggalkannya pakaian kejandanya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi ke pintu ke Enaim. Yang ini Munir, ini ribut nih. Nah, Munir ribut tadi. Ya jadi nih coba. Nah, ketika Yehuda melihatnya, disangkanya ia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Jadi yang menutup semuanya, dan ini mungkin kita nggak jelas ya telekung itu apa. Kita lihat, saya share screen boleh sebentar. Enggak, ini bagus kok. Iya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya dia seorang perempuan sundal karena menutupi mukanya. Jadi mukanya ditutup semua. Nah, itu. Dia pakai telekung itu. Nah, jadi kalau mau ditambah lagi, silakan. Ya. Mungkin kan penghuni YouTube nggak tahu telekung kayak gimana. Aku udah Google telekung gimana biar saya lihat. Ya. Ya. Ini saya stop share Ya, stop share dulu, stop share. Silakan. Oke. Nih, kelihatan nggak telekung kayak gimana? Kelihatan. Nah, kayak gini telekung ya. Jadi kalau zaman dulu itu tandanya seorang pelacur gitu. Oke, Reform. Kalau berdasarkan konteks ayat Pak Tamar dan Iya. Ya, berdasarkan konteks itu, Iya. Jadi itu memang digunakan pelacur telekung itu, oke. Nah, cuma kalau yang dijelaskan tadi kan tentang Maria. Maria itu tidak memakai jilbab, tetapi kalau di dalam tradisi gereja Katolik dikatakan mantila. Apa namanya? Mantila itu barangkali dalam Mantila itu iya. gimana tuh mantila coba? Iya, ditutup. Mantila itu penutup kepala ya. Penutup kepala, betul. Itu yang ditulis ditulis di dalam Paulus ya, yang ditulis di Paulus mantila itu. namanya. Paulus. Iya. Seorang wanita kalau beribadah ada lihat contohnya, dia menutup kepalanya. Iya. Saya share screen lagi. Ayat berapa coba share screen? Mantila namanya. Cari di Google, mantila. Tutup kepala. Itu yang ditulis sama Paulus. Ya. Jadi kita tahu. Jadi beda ya. Telekung sama beda. Bro Reform, silakan. Oke. Terima kasih ya. Ya. Mungkin perlu sekali lagi saya menyampaikan satu ayat ya. Yohanes 8 ayat 44. Saya mengajak meranjak dari dulu ya. Untuk katanya mualaf ya, Kristen yang taat. Saya menduga itu hanya merupakan bohong saja. Oke, ini mungkin saya berulang-ulang mengatakan. Yohanes 8 ayat 4. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saya tadi menyaksikan video tadi itu. Saya tidak yakin dia itu merupakan Kristen yang taat. Karena jika dia Kristen yang taat, dia pasti tidak akan meninggalkan imannya. Gitu. Ya, berikutnya. Ya, saya menunjukkan ayat juga. Ya, kalau memang dia seorang Kristen yang sejati, yang taat, ini ayatnya. Roma 10 ayat 9. Ini masalah ketaatan itu berhubungan dengan keselamatan. Roma 10 ayat 9. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Ya, beranjak dari ayat ini, ya, dia katanya sudah mualaf, sudah masuk ke Islam ya. Maka dia telah kehilangan keselamatan itu. Ya. Tidak ada ya satupun yang menjamin keselamatan kecuali iman kepada Kristus. Ya, itu yang utama. Itulah inti iman kekristenan. Iman kekristenan itu bukan iman yang abal-abal. Iman kekristenan, iman berbicara keselamatan. Karena Yesus telah menggantikan ya manusia yang berdosa dengan dia disalib. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Itu kalau saya sih tanggapin yang jilbab tadi ya jelas lah. Jadi intinya saudara Edi Praetno ini atau sama orang yang bicarakannya itu, mereka lupa gitu kalau ada justru kalau kekristenan itu tuh ada fakta sejarahnya gitu. Dan juga dia belajar tentang budaya gitu. Ada gitu. Sejak kapan gitu, kayak tadi dibilang contohnya, jilbab itu tuh harus pakai jilbab di dalam Bible. Iya, baru berikutnya kebudayaan itu nggak menyelamatkan loh. Kebudayaan itu nggak menyelamatkan. Apalagi kebudayaan itu hanya perni aja. Hanya cuci. perni aja itu, hanya nggak ada, hanya apa itu, nggak ada menyelamatkan kebudayaan itu. Iya. Iman yang menyelamatkan. Apalagi yang cuci muka itu tuh. Sebenarnya kan tradisi itu kan udah apa? Kalau istilahnya itu tuh yang dilihat itu tuh hatinya gitu loh. Itu yang justru sekarang yang jadi berarti gitu. Jadi gimana ceritanya itu harus sampai mohon maaf gitu, sampai cuci muka gitu. Kalau nggak salah dalam Islam itu juga kayak harus sampai diajarkan apa tentang kencingnya gimana gitu. Apa sampai segitunya kah gitu? Ibadah itu tuh yang berkenan dengan Tuhan itu dilihat sampai segitunya gitu. Nggak benar itu. Nah. Tadi juga kalau tidak salah juga ini ya, membasuh kaki ya. Ya, membasuh kaki gitu. Nah, dalam Alkitab itu tidak ada dikatakan masuk gereja itu membasuh kaki. Nah, basuh kaki coba kita lihat. Ya, kalau kita ya ketik membasuh kaki. Itu konteksnya Lukas berapa, pada saat Pak? kaki Yesus itu dibasuh oleh Maria. Lukas 13. Buka membasuh kaki. Itu juga perlu juga jawab itu. Tidak ada itu. Sebentar, Lukas berapa, Pak? Nah, itu Lukas 7 ayat 44. Ah, tadi karena Lukas 7. Ya, Lukas 7 ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Oke? Jadi konteksnya bukan di gereja nih loh. Yesus itu bukan masuk di dalam gereja. Lalu Yohanes 13 ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-murid. Jadi ini konteksnya Yesus membasuh kaki murid, bukan di gereja loh nih. Konteksnya bukan di gereja. Jadi Yesus itu memberikan sebuah teladan tentang kerendahan hati. Bahwa dia membasuh kaki muridnya. Jadi tidak ada konteks itu. Yesus di sini jelas mengajarkan kita untuk melayani loh gitu. Iya, melayani dan kerendahan. Jadi ada ya. Konteksnya dalam penyanyi baru membasuh kaki itu tidak ada dalam konteksnya mau masuk gereja, membasuh kaki. Gereja bagus. Hah? Maksudnya? Kalau orang Kristen ke gereja bukan hanya basuh kaki, Pak, bagus mandi, sikat mandi gigi. Memang. Iya, mandi, gosok gigi. Ya sisiran, pakai minyak rambut. Yang bagus. Kenapa? Karena udah naik mobil. Kalau dulu orang ibaratnya kayak imam-imam di tabernakel, memang ada namanya bejana pembasuhan. Itu hal yang wajar. Ada. Karena mereka berjalan di padang gurun. Padang gurun, iya. Iya, banyak konteksnya ya. Harus dibasuh lah. Iya. Nah, jadi artinya di sini menurut saya dia nggak mengerti konteks. Apa nanti kita bilang ya kalau zaman dahulu Yesus pergi ke Bait Allah jalan kaki, ya jalan kaki juga kita. Kalau dulu Yesus ketika pergi mencatatkan diri, itu hanya naik keledai, kita naik keledai, gitu doang. Kan nggak kayak gitu beriman. Iya. Makanya, betul nggak Pak Bagus kayak gitu? Betul. Makanya tadi saya bilang, dia nggak pernah menyentuh esensi daripada ajaran Yesus.
Dia hanya berbicara tentang ritus yang buatan manusia atau budaya. Dia harus gini, yang aku pikirkan gini ya, kalau dia memang benar mantan Kristen, yang aku pikir dia harus berpikir begini, aku mengikut ini karena aku lihat bahwa ini lebih baik daripada Yesus. Aku ikut ini karena ini lebih kudus dari Yesus. Aku ikut ini karena ini lebih surga daripada Yesus. Kalau kayak gitu ya oke gitu ya. Tapi ini kulihat hanya masalah cuci tangan, pakai kerudung. Makanya saya bilang sama orang-orang yang bangga menjadi mantan Kristen itu, saya katakan selalu itu, carilah keselamatan yang pasti. Carilah pribadi yang sudah di surga pasti. Carilah tokoh yang sudah menjamin pengampunan dosa hidup yang kekal. Carilah dia yang mengajarkan etika moral yang sempurna. Dari tadi saya melihat nggak ada seperti itu. Jadi bagaimananya si kawan ini? Apakah hanya gara-gara itu langsung rontok imannya, hanya dilihat orang hanya masalah ritus cuci tangan, cuci muka, atau dan lain sebagainya? Ini ya pikirkan aja deh. Oke, itu dari saya. Mungkin yang lain silakan. Aku mau share screen ayat tentang jilbab ya, nanti daripada asumsi aku kan nggak bisa. Nah, okay, silakan deh. Saya kan soalnya tadi saya kelewatan tadi. Sorry ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Silakan, Pak. Ini asbabun nuzulnya ada. Jadi kini ayat tentang apa jilbab atau hijab ya. Aku bacakan dulu. Al-Ahzab 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengeluarkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Ini Edi Prayitno, coba kau jelaskan tentang ayat ini. Kalau aku kau suruh jelaskan, penjelasanku, jilbab ini digunakan supaya wanita tidak diganggu. Kalau wanita tidak melakukan jilbab, berarti boleh diganggu, bisa diganggu. Ya, kenapa ayat ini bisa turun? Kita turun. Ini asbab nuzulnya ya. Di Al-Bukhari. Tak bacakan aja lah. Jadi sebelum aku bacakan ini tentang istri keduanya Nabi Muhammad. Ya, tak bacakan dulu lah daripada aku salah nanti. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah dikemukakan bahwa Siti Saudah, istri kedua ini, si Saudah keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ini pertanyaan, setelah diturunkan ayat hijab. Keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Betulnya dia keluar dulu, setelah dia melakukan hal ini, keluarlah ayat hijab. Ia seorang wanita yang badannya tinggi, besar, sehingga mudah dikenal orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata, hai Saudah, demi Allah, bagaimanapun kami akan dapat mengenalmu, karena cobalah pikir, mengapa engkau keluar? Dengan tergesa-gesa ia pulang, si Saudah ya, pulang dengan tergesa-gesa, ia pulang dan di saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah. Sedang memegang tulang waktu makan. Ketika masuk, ia berkata, ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan. Dan Umar menegurku, karena ia masih mengenalku. Karena peristiwa itulah turun ayat ini. Ya benar kan? Karena peristiwa ini maka turun ayat ini. Pertanyaannya, apakah istri pertama Khadijah tidak menggunakan hijab? Karena istri pertama Nabi meninggal barulah menikah dengan Saudah. Tetapi di sini cerita di sini Nabi Muhammad sudah menikahi Aisyah. Ya, di atas tadi ya. Rasulullah di rumahnya nih. Rasulullah berada di rumah Aisyah. Ya. Selisihnya berarti selama 40 tahun istrinya Nabi Muhammad ini, Khadijah, kan meninggal di usia 65 tahun. Ya, itu di saat umurnya Nabi 50 tahun. Nabi menerima wahyu di umur 40 tahun. Jadi selama 10 tahun
ya, istrinya Khadijah ini tidak menggunakan hijab. Karena turunnya hijab waktu kejadian ayat ini di istri keduanya. Ya, itu logikanya. Edi Pray itu tolong jelaskan. Tolong dibantah. Nah, ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan. Dan Umar menegurku. Karena ia masih mengenalku. Karena peristiwa inilah turun ayat ini. Ya, baca. Kepada Rasulullah SAW, di saat tulang itu masih di tangannya, maka bersabdalah Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah dan sesungguhnya kau keluar rumah untuk sesuatu keperluan. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Hasan dan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdi dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah pernah keluar malam untuk katlat hajat, buang air. Pada waktu itu kaum munafikun mengganggu mereka dan menyakiti ya. Berarti benar kan? Kalian wanita muslimah harusnya berhijab. Kalau kamu tidak berhijab akan diganggu. Ini ayatnya. Pada waktu itu kaum munafikun mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasul menegur kaum munafikun. Mereka menjawab, kami hanya mengganggu hamba saya. Berarti orang munafikun ini menganggap itu hambanya dia. Ya kan? Kalau artinya mereka menjawab, kami hanya mengganggu hamba saya. Nggak tahu hamba saya ini hamba siapa. Turunnya ayat ini surat Al-Ahzab 59 sebagai perintah untuk berpakaian tertutup agar berbeda dari hamba saya. Maksudnya gimana dia? Sebagai perintah untuk berpakaian tertutup agar berbeda dari hamba sahaya. Nah, jadi jelas ya, umat muslimah haruslah berhijab. Kalau kamu tidak berhijab, kalau diganggu orang lain, laki-laki lain, jangan dimarahin. Itu salahmu sendiri. Ingat ayat ini. Jadi jelas ya, istri pertama Nabi yang sudah meninggal itu belum pernah menggunakan hijab. Itu pertanyaannya. Udah, itu aja intinya lah ya. Kasihan berarti istri pertamanya ini. Udah, lanjutlah kawan-kawan. Menurut saya sebuah analisa yang sangat bagus ya dari domba kecil. Jadi rupanya ayat hijab itu turun pada masa istri baginda kedua. Sementara istri baginda pertama ya bagaimana Edi Prayitno lah yang menjawab itu. Begitu ya Pak Domba ya? Iya, tapi ada lagi yang perlu dipelajari di situ lah. Yang dipelajari itu masa istri kedua sama Aisyah ini berapa lama? Nabi menikahi Aisyah ini umur berapa? Berarti ada selisih lagi itu. Waktu Nabi Muhammad menikahi istri kedua, setahu saya dia juga tidak pakai hijab. Baru kalau kita pelajari sejarah kan baginda itu menikah lagi setelah istri pertama kan Siti Khadijah meninggal kan. Menikahi ini Saudah semasa tadi. Siti Khadijah masih hidup, semasa Siti istri pertama masih hidup kan belum pernah baginda menikah setahu saya ya. Iya, belum. Betul nggak? Belum, benar. Belum. Berarti kalau di istri kedua berapa lama usianya Ibu Siti Khadijah ini meninggal? 65 ya, tahun. Kita bisa tahu kan dari usia 40 kalau berapa? 65. Berapa usianya Ibu Siti Khadijah? 65 menikah. Berarti sekitar 20-an dong, 10 tahun lah. 10 tahun. Oke lah itu. Karena Nabi kalau dihitung-hitung dari Nabi menerima wahyu ya, bukan zaman menikahnya. Ini waktu dia sudah menerima 40 kan. Nah, itu waktu istri waktu istri Nabi yang pertama Khadijah ini meninggal, usia Nabi umur 50. Istrinya itu Khadijah 65 ya. Oke. Jadi biarlah Edi Prayitno yang menjelaskan, kita hanya bertanya dan coba menganalisa. Iya. Oke, saya lanjutkan dulu videonya ya. Bagaimana? Dan sekarang Bapak Muhammad Nasir bisa bandingkan setelah membaca Al-Quran dan juga dulu di Alkitab.
ajaran Yesus dan juga ajaran Nabi Muhammad. Apakah ajaran Nabi Isa atau Yesus itu menyeleweng atau bagaimana? Kalau untuk ajaran Nabi Isa sendiri tidak menyeleweng. Karena Nabi Isa itu jelas sekali dia mengajarkan tentang tauhid ketuhanan. Bisa dilihat di dalam Alkitab. Markus pasal 12 ayat 29. Dia memperkenalkan Tuhannya. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau siapa yang mau masuk surga, ada di Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu bagi mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Utusan, betul sekali. Dan ternyata saudara-saudara itu, beliau ini mendapatkan hidayah bukan dari Al-Quran. Beliau mendapatkan hidayah ternyata dari kitab sucinya sendiri. Karena ternyata beliau mengatakan Yesus sendiri mengajarkan tauhid, dan Yesus sendiri dengan tegas mengatakan Tuhan, sembahlah Tuhan itu Allah yang Esa, dan Yesus adalah sebagai utusan. Itu semacam syahadatnya orang Islam saat ini. Jadi asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dulu Isa Rasulullah. Jadi menarik sekali saudara-saudara sekalian. Ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang masih di luar Islam. Jangan keraskan hati saudara-saudaraku, supaya Anda bisa menemukan kebenaran seperti yang sudah dirasakan oleh Bapak Muhammad ini. Dan bagaimana sekarang perasaan Bapak terhadap Islam? Lebih tenang karena ibadahnya itu tepat. Oke. Mari kita tanggapi teman-teman. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke 46. Yohanes berapa? 46 47. Yohanes berapa tadi? Yohanes 6 ayat 46 47. Yohanes 6 ayat 46. Sama 47 ya. Nah, di sini dikatakan ini Yesus ya. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Berarti jawabannya itu kan di dalam yang ayat 51 kan lah. Hidup yang kekal tuh. Ini kan katakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, dan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, sementara dari saya itu aja lah. Biar jelaskan tadi itu kan menyinggung Yohanes 17 ayat 3 kan. Di video tadi itu hanya yang dibahas mereka itu katanya ada nggak kejanggalan dalam ajaran Yesus? Artinya Edi Prayetno menggiring mualaf ini supaya menunjukkan ada kejanggalan. Tapi jawaban mualaf itu ajaran Isa itu tidak menyeleweng. Kenapa? Karena ajarannya Yesus mengajarkan tauhid. Baru dikutip Yohanes 17. Nah, Yohanes 17 ayat 3. Ini kan, ini ayat favorit mereka ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada di sini satu-satunya Allah yang benar. Siapa satu-satunya Allah yang benar? Ya Bapa di surga. Pertanyaannya, apakah Edi Prayetno dan kawan-kawannya memanggil Allah Bapa di surga, Allah yang benar itu sebagai Bapa? Setahu saya. Kalau aku bisa ngeri lagi lah. Di sini yang dinyatakan Allah Israel kan, sadatnya orang Yahudi apa? Lah kan apa itu? Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Adonai Ehad. Bukan Israelnya, ada Israelnya. Apa itu? Sema Israel, Adonai Elohim. Nah, bait Allah itu dikatakan orang Yahudi adalah rumah Allah. Ya. Pertanyaannya, percayakah Edi Prayitno bahwa Tuhan yang satu itu pindah rumah dari Yerusalem
pindah ke Masjidil Haram. Karena Allah berkata, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ada apa? Berarti pindah rumah. Apakah Tuhan yang satu itu pindah rumah? Karena sebelum Allah berfirman, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, semua orang wajahnya dipalingkan ke Yerusalem. Benar enggak? Nah, padahal ketika Bait Allah dibangun Salomo, Tuhan berjanji untuk selama-lamanya kan? Iya. Nah, makanya aku nggak mau ngeklaim, Kalau umpamanya si Edi Prayitno percaya, oh bisa aja Tuhan pindah rumah. Ya, itu kamu. Kalau kami percaya janji Tuhan itu kekal, nggak bakal pindah. Karena keselamatan ada dalam orang Yahudi. Di Yahudi apa bahasanya? Keselamatan dari bangsa Yahudi. Dari bangsa Yahudi. Tetapi datang umat ajaran Islam mengatakan, ya itu klaim kalian, aku nggak mau bahwa Tuhan yang satu itu pindah rumah, tidak lagi dia bangsa Israel melainkan di negeri Arab, yaitu di Mekah, di Masjidil Haram. Karena ada ayatnya mengatakan, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Udah gitu aja. Kalau saya tidak percaya bahwa Tuhan pindah rumah, gitu aja. Ini saya mau jawab. Baru mungkin sedikit. Oke, silakan Pak. Ya, jadi nanti tentang utusan ya. Kami sebagai orang Kristen tidak pernah tidak mengakui bahwa Yesus yang adalah firman Allah itu diutus oleh Bapa. Oke. Nah, tetapi makna utusan itu berbeda ketika Allah itu, Bapa itu mengutus nabi-nabinya. Oke. Karena apa? Nah, kita harus lihat dulu. Ya, karena yang keluar dari diri Allah itu juga namanya utusan. Coba buka Injil Yohanes 8 ayat 42. Ya, saya baca ya. Oke. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kembali lagi ya, seperti kata teman-teman ya. Jadi kita tuh memanggil Allah itu Bapa. Ya, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jadi Yesus itu, sang firman Allah itu keluar dan datang dari Allah. Ya, lalu dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Ya, oke. Nah, lalu ayatnya yang ke tunggu dulu ya. Baru ini juga Pak Crusader, kalau kita melihat di ayat ini kan yang Bapak tunjukkan ini, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Menurut Pak Christian, ada enggak nabi, ada enggak utusan yang keluar dari Bapa selain Yesus? Iya, keluar ya. Keluar dan masuk dari Bapa, tidak ada. Iya. Tidak ada. Enggak ada, ya kan? Iya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Jadi kita orang Kristen ya sangat setuju bahwa Yesus diutus oleh Bapa itu. Ya. Tapi diutus dari dalam dirinya kan? Ya. Gitu kan, Pak? Ya. Oke, lanjutlah, lanjut. Jadi memang itu bedanya. Ya, seperti Musa, dia tidak keluar ya dari dan dalam diri Allah. Oke? Nah, itu. Lalu gini, ya. Jadi makna utusan yang disematkan kepada Yesus, ya, sang firman Allah itu, bahwa dia adalah kalau dalam apa paham Tritunggal, ya, satu hakikat dengan Allah itu sendiri, ya, yang ada Allah itu sendiri. Oke. Nah, saya mau tunjukkan ini, ya, Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku, K besar ya, untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi sini Yesus mengatakan bahwa dia mengutus malaikatnya. Pertanyaannya, nabi mana yang punya malaikat gitu loh. Ya. Kalau Yesus itu hanya manusia biasa, oke, seperti klaim mereka itu kita mentuhankan manusia,
Masa Yesus mengatakan aku telah mengutus malaikatku? Coba cari dalam Alkitab. Ya, nabi mana yang mengatakan aku mengutus malaikatku kepadamu? Ya, atau aku telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentangku, tentang aku. Tidak ada gitu loh. Ini Yesus ngomong, aku Yesus telah mengutus malaikatku. Jadi Yesus juga mengutus malaikatnya. Ya, bahkan ketika Yesus setelah Yesus dicobai di padang gurun, ya dalam Injil Lukas ya, Lukas 4 kalau saya tidak salah tuh. Lukas 4 itu malaikat-malaikat itu melayani Yesus gitu loh. Manusia mana, nabi mana ya yang dalam hidupnya itu malaikat-malaikat melayani dia. Ya, alangkah hebatnya seorang manusia biasa yang bisa mati gitu, binasa. Ya, malaikat-malaikat melayani dia. Lukas 4 ayat yang terakhir tuh, tentang cintaan itu. Tentang percobaan. Nah, ini ayat 13. Ya, Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Lalu apa itu? Tunggu ya, saya cari ya. Ada tuh di Markus ya, di Markus atau Matius itu. Tunggu ya. Lukas 4. Iya, ini Markus sudah. Sudah, Pak. Ya, Markus. Sudah. Ya, di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Ya. Bayangkan loh. Masa itu ya. Nah, lalu Matius 4, buka Matius 4 ayat 11. Matius 4 ayat 11. Matius 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia. Ini konteksnya dicoba ya, habis setelah dicoba ya. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bayangkan. Ya, nabi mana gitu loh, manusia mana? Ya. Yang malaikat-malaikat itu melayani dia. Kalau Yesus bukan Tuhan, raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, kalau Yesus bukan satu hakikat dengan Allah, kalau Yesus bukan sang firman Allah itu, bagaimana mungkin gitu. Malaikat-malaikat melayani dia? Makanya tadi di Wahyu 22 dikatakan, ya, aku Yesus mengutus malaikatku. Gitu loh. Siapakah Yesus itu? Logikanya aja kita. Ya, logika orang apa ya? Orang biasa lah. Kalau ada orang mengatakan aku mengutus malaikatku. Ya, ketika Yesus mengatakan aku mengutus malaikatku, siapakah dia? Ya, siapa dia? Siapa dia Yesus? Kalau dia bukan Tuhan. Kalau dia bukan hakikat Allah itu sendiri. Itu aja jawaban saya. Jadi berbeda ya makna utusan. Ya. Roh Kudus juga diutus loh. Roh Kudus itu utusan juga loh. Yang diutus oleh Bapa. Ya kan? Jadi kedudukan posisi yang biasa diklaim itu adalah Nabi Muhammad. Ya, jadi posisi Yesus dengan Roh Kudus sama-sama utusan, sama. Kenapa? Karena mereka keluar dari diri Allah itu. Itu maksudnya utusan itu. Begitu aja dari saya. Silakan ditambahkan teman-teman. Oke, ada yang mau menambahin? Silakan. Saya mau nambahin ya. Jadi betul sih yang kata dari Pak Bagus, bukan Pak Bagus siapa? Pak Christian Crusader, sorry. Nah, jadi emang betul gitu. Jadi kaum teman-teman kita yang dari kaum sebelah itu selalu salah menginterpretasi Yesus itu sebagai utusan, itu salah banget menginterpretasikan. Itu tanggapan dari saya. Oke, ada lagi? Tapi saya sedikit untuk ini ya, seringkali memang mereka mengutip Yohanes 17 ayat 3 ini. Jadi orang Kristen menerima ayat ini bulat-bulat, tetapi kelemahan dari saudara kita Muslim, mereka melupakan ayat sebelumnya. Ini yang menjadi masalah. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Mereka mengakui enggak bahwa Yesus sudah dipermuliakan oleh Bapa itu dengan memberikan kuasa di bumi di surga kepada Yesus? Itu pertanyaan yang harus dijawab mereka ya. Kemudian sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya.
Berani nggak mereka menerima ini, ayat ini? Tapi kenapa mereka nggak pernah menerima ini? Mereka hanya menerima ayat 3 dikutip secara sepotong. Tapi ayat yang kedua ini mereka nggak terima. Padahal bagi kita sejak semula, seluruh ayat Alkitab adalah satu kesatuan kebenaran. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi segala yang hidup, kuasa itu diberikan kepada Yesus. Kuasa untuk mengampuni dosa, kuasa menyelamatkan, kuasa untuk membawa ke surga, dan seterusnya. Ya, ini menjadi sebuah perenungan buat Pedi Prayetno dan kawan-kawan. Jadi jangan hanya mengutip ayat 3. Kalau mengutip ayat 3 dipelintir secara begitu, yaitu cara belajar daripada penggoda. Baru ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk melakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Apakah ini diterima mereka? Bahwa Yesus sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ada? Mereka akan katakan mereka? Mereka Iya. Kalau dikatakan Pak, nah itu modalnya hanya palsu. Pertanyaannya mana yang aslinya? Oh, ayat 3 doang aslinya katanya. Kepalamu gundul, itu aja lah. Jurus kabur ya itulah. Apa itu kutu loncat? Jurus takia. Tambah lagi ya. Itu. Masalah apa ya? Ini yang suka diistilahkan Muslim itu kan, Muslim ini kan menolak bahwa makna artian Yesus itu memiliki dua natur, manusia sama keilahiannya. Nah ini juga sama, ini banyak disayangkan gitu. Jadi mereka itu nggak bisa bedain gitu, mana yang Yesus yang punya natur manusia sama yang punya natur ilahi. Misalnya kayak pertanyaan yang sering kali dilontarkan itu, kok Yesus Tuhan kok disalib katanya? Katanya Tuhan kok disalib? Itu kan sebenarnya pernyataan. Nggak usah melebar dulu ke sana. Ya, emang sih maksudnya topiknya ke situ. Lanjut. Nah, jadi iya maksud aku kan kita jawab yang disampaikan aja. Yang disampaikan ya benar-benar. Tapi intinya sih ke situ sih. Memang banyak sekali penyelewengan itu kadang-kadang, mohon maaf sampai nggak berbobot itu, nggak ada isinya itu. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan? Bro Lincoln, silakan. Saya bisa, ya. Oke, makasih. Perihal tentang mengutus ya. Ya, saya membenarkan ya. Kita bagi kekristenan kata mengutus itu bukan suatu masalah gitu ya. Kenapa? Kenapa saya bilang gitu? Ya karena memang pada dasarnya memang kita mengajarkan mengutus. Mengutus itu memang tertulis ya. Ya saya kasih ayat lah sebentar ya mengenai tentang putusan itu. Bisa bantu share-nya. Ini tentang surat Yohanes. 1 Yohanes 4. Ayat dari 14 sampai 15. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia di dalam Allah. Ya. Jadi umat Kristen harus ya mengakui Yesus adalah anak Allah. Karena kita mengajarkan demikian. Demikianlah Yohanes mengajarkan dalam suratnya, gitu, menegaskan. Kemudian kita mengajarkan juga bahwa ya Yesus menyampaikan sebelum dunia jadi aku telah ada, kira-kira gitu ya. Coba mohon dikoreksi. Dia maka menyatakan dirinya sudah ada. Ya, itu dia menyatakan dirinya sudah ada ya. Nah, kenapa itu dapat ditegaskan bahwasanya dia sebelum lahir ke dunia dia merupakan logos itu ya, gitu, logos yang menjadi manusia. Nah, kemudian kita mengajarkan juga bahwasanya ketika dia berada di dunia di suatu gunung ya, dia ada melakukan suatu peristiwa di mana Yesus yang menjadi manusia itu mengalami
dia bertemu dengan Musa dan Elia. Musa dan Elia, yang dimana dia menunjukkan cahaya ya, yang dimana murid-muridnya pun melihat dia langsung gitu. Bahkan dalam ayat tersebut mengajarkan akan membangun kemah ya untuk Musa dan Elia. Kira-kira gitu. Mohon dikoreksi ya mengenai ayat itu. Nah, di situ ya hanya dia yang ya itu dalam fenomena itu mengajar bahwasanya dia walaupun dia menjadi manusia, dia menunjukkan bahwasanya dia tidak kehilangan keilahiannya gitu. Dia menunjukkan kuasanya. Nah, jadi ya dalam ajaran kekristenan kan memiliki ajaran juga ya bahwasanya perihal tentang dunatur Kristus ya, dua natur di dalam pribadi manusia Yesus Kristus begitu. Yang dimana naturnya tidak bercampur dan tidak terpisah gitu. Jadi kira-kira kurang lebih begitulah ya. Jadi Alkitab sangat tegas ya mengajarkan bahwasanya kekristenan itu dalam perihal tentang Trinitas itu mengajarkan monoteis ya. Ya kalau mungkin siapanya kalau dalam Islam tauhid ya. Tauhid itu kesatuan ya. Mohon dikoreksi tanggapannya. Tauhid itu mengenai kesatuan juga ya. Ya satu Tuhan tauhid itu. Iya. Mutlak satu. Satu ya mungkin ya ada sedikit perbedaan ya, tapi kekristenan pun juga mengimani satu Tuhan gitu. Satu yang gimana? Nah, ya. Kalau yang tauhid itu dia benar-benar satu, nggak ada yang lain. Jadi cuma satu tok. Iya. Kalau kita kan secara Kristen ini kan monoteistik tapi tunggal. Nah, iya. Jadi iya. Kalau dia benar-benar tauhid satu, benar-benar cuma satu, monoteistik dong. Iya, mungkin jatuh kepada monoteis juga kan mereka kan? Monoteis juga monoteis, kan? Tapi mutlak ya. Iya. Tritunggal juga mengajarkan monoteis. Itu harus ditegaskan sama mereka. Bukan politeis. Gitu. Politeis itu ya ajaran-ajaran yang menyimpang itu ya jatuh kepada triteisme. Nah, gitu ya. Kalau tauhid itu dalam beberapa pernyataan orang itu yang banyak dijadikan satu. Itu namanya itu. Kalau satu itu Isa itu ehad. Iya, tapi ya dipertegas mereka mereka monoteis juga kan, Le? Monoteis mereka kan? bukan tidak pernah mereka mengatakan mereka monoteisme. Mereka mengatakan mereka iman tauhid. Karena monoteisme itu kan monoteisme Abraham. Monoteisme Abraham itu kan Bapak Yahweh. Mereka nggak pernah monoteisme. Monoteisme yang berbeda kalau mau pakai istilah monoteisme itu. Tapi Le membenarkan bos apa yang saya sampaikan bahwasanya Tritunggal itu mengajarkan monoteis kan? Memang Tritunggal yang monoteisme. Siapa gitu. bilang Tritunggal bukan hanya mengajarkan? Ya Tritunggal itu monoteisme. Ya, begitu berarti kita ya, supaya mereka ketahui gitu Le. Supaya mereka ketahui pihak saudara-saudara kita yang muslim itu. Mereka karena nggak mengerti aja bahwa iman Kristen itu percaya kepada Allah Bapa yang kekal bersama Firman dan Roh. Firman-Nya menjadi manusia itu Yesus Kristus. Rohnya hadir mendiami kehidupan orang percaya. Kok bisa? Ya Allah kita Maha Kuasa, Maha Hadir. Kehadirannya dinyatakan oleh kehadiran Rohnya yang Maha Kuasa itu. Sesederhana itu sebenarnya pemahaman iman Kristen. Tapi mereka ya nggak bisa memahami itu karena mereka berpikir bahwa Allah itu tauhid. Satu biji seperti satu apa itu. Iya, satu masih ya satu yang tidak ada ketegasan ya. Satu bagaimana gitu ya. Kalau kita kan kalau kita kan monoteis ya, satu gitu ya, satu Tuhan penguasa yang kita sembah itu satu gitu, tegas gitu. Jadi gitulah. Jadi bagaimanapun ya dalam ajaran Tritunggal kita diajarkan mengimani kepada Yesus ya.
Sang Logos yang telah menjadi manusia itu, yang telah bangkit dari kematiannya, ya. Yang membangkitkan manusia Yesus Kristus itu Allah Bapa itu sendiri melalui Roh-Nya, melalui Roh Kudus. Itu Alkitab sangat jelas mengajarkan demikian. Jadi sekian dari saya menyampaikan. Oh, kita putar aja dulu videonya biar nanti kita selesaikan. Enggak, poin-poin enggak, aku udah dengar. Cuman poin kita ini sampai mana tadi? Terakhir aja. Yang sila ini kan masalah tauhid. Dia bilang apa tentang ini? Ya, pembahasan tentang utusan sudah kita lanjut dulu, nanti lain yang tanggapi. Dulu nanti nanggap, siapin filenya. Oke kan? Coba. Ya, ibadahnya sama seperti yang telah diajarkan di dalam Bible, berarti kebenaran. Ibadah itu tenang, bahkan gak mikir harta sudah. Harta pasti ditanggung. Insya Allah besar. Allah yang nanti ganti semuanya. Rezeki akan datang terus. Insya Allah, amin. Allah tidak pernah berdusta. Dan sekarang beliau tergabung di Yayasan Pembinaan Mu'alaf At-Tauhid dan membesarkan atau juga ingin Allah tidak pernah berdusta ya. Biarkan kawan-kawan yang di sana yang masih mencari-cari ini. Jadi kita mengasihi mereka. Insya Allah kita tetap mereka. mengasihi mereka. Tetap mengasihi saudara-saudaraku. Karena kita cinta terhadap mereka, kita sayang terhadap mereka, kita ingin menunjukkan jalan kebenaran yang sesungguhnya. Iya, betul. Supaya mereka juga mendapatkan hidayah dari Allah. Sama dengan kita yang saat ini sudah melakukan hidayah. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mungkin ada yang mau sampaikan lagi? Cuman hanya pesan terakhir, insya Allah untuk orang tua, saya tetap mendoakan, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kalian. Supaya bisa kembali ke jalan yang benar. Karena Yesus datang di dalam kitab Matius pasal 10 ayat 34, aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Dan itu bukan kami yang menjawab, tapi Bapa yang harus menjawab. Yesus bukan Raja Damai, tapi dia datang untuk membawa pedang. Terima kasih. Sudah dijawab. Dan saudara-saudara sekalian, sangat mulia, supaya bisa disebar. Oke. Ada yang resen ini 2 orang. EDP diserupakan dengan Reformi Kristen Teologi. Ya, selamat pagi. Kayaknya pembahasan mengenai Edi Prayitno ini perlu kita programkan sampai kiamat ya. Supaya tidak ada Edi yang kolok-kolok lagi gitu. Jadi saya ingin menanggapi ya mengenai tadi ya, Yesus itu membawa pedang. Tadi ada si Mu'alaf ya mungkin ya. Iya, Mu'alaf mengatakan nih membawa pedang bukan membawa damai, dia bukan Raja Damai katanya. Ya, kita buka ayat saja. Mungkin kemungkinan terbesar adalah ketika dia menjadi Mu'alaf itu, jika cara menafsirkan seperti ini ya sangat disayangkan ya, dia salah menafsirkan. Coba dulu kalau dia ketemu kita mungkin dia akan jadi penginjil bukan Mu'alaf. Jadi gini aja, kalau bicara ayat-ayat pedang ya dalam tanda kutip, di Quran lebih banyak ayat-ayat pedang dalam tanda kutip ya, yang artinya ayat-ayat pedang dalam tanda kutip yang lebih banyak kontekstualnya tentang perang, tentang bunuh-membunuh, itu lebih banyak. Nah, kalau di kita kan ayat-ayat pedang itu lebih kepada, kalau di perjanjian lama menceritakan sejarah peperangan yang memang waktu itu bangsa Israel memang diperangi bukan memerangi kan. Nah, terus gini, kita buka ayat aja ya. Matius 26 ayat 52 ya sampai 53. Matius 26 ayat 52 ayat 3. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak tersuruh kepada Bapa-Ku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Saya jelaskan singkat saja ya kontekstualnya ya. Jadi jelas Yesus Kristus tidak pernah menghunus pedang dan memerintahkan perang. Ya nanti ada dalilnya ya di Roma, kitab surat Roma.
Di Matius 26 ini jelas Yesus Kristus tidak mengajarkan muridnya untuk menghunus pedang. Masalah perang, pedang ya, kalau pedang dalam konteks perang itu diserahkan kepada pemerintah ya. Kita buka di mana tadi ya, di kitab Roma 13 ayat 1 sampai 6 ya. Roma 13 ayat 1 sampai 6. Sorry nih, merepotkan layar. Oke. Ini ya, Roma 13 ayat 1 sampai 6 ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tapi jika engkau berbuat jahat, taklukkan dia. Karena tidak percuma. Nah, pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi jelas, Yesus Kristus dan para rasul dan gereja tidak menerima atau tidak diajar atau bahkan tidak mengajarkan tentang menghunuskan pedang untuk memerangi. Bahkan dikatakan jelas Yesus datang ke dunia ini untuk seluruh umat manusia. Bahkan saat itu pemerintah Roma yang menjajah tidak dianggap sebagai musuh, tapi justru umat yang dikasih Allah juga. Kalau kita bicara ketetapan Allah melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi video Edi Prayitno ini jelas framing ya, berusaha untuk mengeluarkan konteks yang alkitabiah dan di framing menggunakan konteksnya sendiri. Ini jelas tindakan penistaan agama, penodaan agama, karena mereka melakukan penafsiran di luar penafsiran Kristen yang berotoritas. Jadi singkat saja, sebenarnya ini tema yang menarik ya, tentang urusan pedang, baik pedang konteks perang maupun pedang di bawah perut. Karena justru mungkin Edi Prayitno lebih tertarik membahas Nabi yang mengajarkan urusan pedang dan urusan pedang di bawah perut ya, dalam tanda kutip ya, gitu ya. Tombak, urusan. Oh ya, menghunus pedang, karena kan katanya wanita itu jadi ladang, dibajak dengan pedangnya atau apanya, kata Munir ya. Jadi urusan pedang memedang ini sebenarnya lebih jago Edi Prayitno menjelaskan dalam konteks mungkin ya keimanannya gitu. Tapi jelas abad 1 sampai 3 Yesus Kristus tidak mengajarkan perang gereja, dan sampai abad sekarang. Kenapa saya menyebutkan abad sampai ketiga? Memang abad 4 ini Kaisar Konstantin kan juga kaisar yang bertobat ya, Kaisar Bizantium. Nah, terus ada perang salib, tetapi itu tidak didasarkan pada perintah suci. Yesus Kristus memerintahkan perang suci, tidak ada. Tapi coba hal yang sama kita sampaikan, pertanyakan ke Muslim, Edi Prayitno. Sepeninggal Nabi Anda yang terjadi apa? Apakah ada kedamaian di Jazirah Arab? Ya, Mesir ditaklukkan, Iran, Irak ditaklukkan, diarabkan semua ya, kan seperti itu sampai sekarang. Nah, jadi itu saja dari saya. Sebenarnya urusan pedang memedang bukan urusan domainnya Kristen, itu terlalu maksa banget lah mereka membahas itu. Yesus jelas-jelas raja damai dan itu terbukti. Sampai sekarang pun gereja sudah, bahkan negara-negara Kristen sudah memisahkan antara agama dengan urusan politik. Kira seperti itu dari saya ya. Makasih. Oke, jadi
berhubungan dengan ayat-ayat pedang itu sebenarnya yang pertama ya, kita sebagai orang Kristen harus tahu Yesus even dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 6 itu seperti yang teman saya bilang tadi, Yesus itu disebut sebagai Raja Damai. Raja Damai ya, itu pertama. Kemudian terus kita ke Matius pasal 5 ayat 9, di mana dibilang di situ, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, di sini ya, Yesus sendiri pun bilang, orang yang membawa damai itu berbahagialah, karena mereka itu disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini bukan orang yang membawa membawa keribetan, tapi membawa damai. Terus di Yohanes 14:27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di sini juga Yesus menegaskan yang dia tinggalkan itu damai sejahtera. Tapi mungkin di ayat Matius 10:34 itu. Mengapa Yesus berkata dia datang itu bukan membawa damai tapi membawa pedang? Kalau ada yang bisa share ayat Lukas 9:26 itu. Bisa nggak? Lukas 9:26 atau bisa saya share nggak? Bisa, mantap. Jadi Lukas 9:26 ini jelas dibilang, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat. Baiklah, untuk mempermudahkan apa yang saya ingin sampaikan, begini, saya kasih satu situasi. Situasi ya. Misalnya saya ini misalnya ya, saya kata misalnya ya. Misalnya saya ini lahir dalam keluarga agama kejawen ya, misalnya agama kejawen. Terus bapak saya tidak suka kalau saya berpindah ke agama lain. Jadi pastinya akan timbul konflik di sini. Pastinya akan timbul pertentangan di sini, kan? Jadi mungkin ya di satu waktu atau satu saat itu saya menerima Kristus. Misalnya saya dari kejawen, terus saya terima Kristus, dan saya coba merahasiakan ini dari pengetahuan bapak saya. Karena bapak saya tahu tidak suka saya masuk Kristen. Jadi mungkin pada satu hari bapak saya mungkin dia suspek, dia menduga, ngapain ya anak saya ini udah ada perubahan. Sepertinya dia udah masuk Kristen ya. Nggak apa-apa. Saya tanya anak saya, halo Belanda, benarkah kamu sudah masuk Kristen? Jadi benarkah kamu sudah masuk Kristen? Bapak saya sudah bertanya. Jadi kalau kita lihat ayat Lukas 9:26 ya. Sebab barang siapa malu kerana aku dan kerana perbuatanku, anak manusia juga akan malu kerana orang itu. Misalnya sekarang ya, saya punya dua pilihan. Satu, saya mengaku, ya Pak, ya Pak, saya sudah masuk Kristen. Itu pertama. Kedua, saya bisa berbohong. Jadi kalau saya berbohong mungkin saya selamat. Kalau saya berkata benar, ya Pak, Bapak saya sudah masuk Kristen Pak. Jadi konsekuensi itulah yang digambarkan sebagai pedang, karena mungkin terdapat konflik di sini ya. Jadi itulah maksudnya ketika Yesus mengatakan, saya datang bukan membawa damai tapi melainkan membawa pedang. Itu sebenarnya adalah konflik yang atau pertentangan yang bakal timbul
ketika kepentingan kita sebagai orang Kristen itu berkonflik dengan kepentingan yang anti Kristus ini. Jadi itulah maksud pedangnya. Bukannya Yesus menyuruh kita berperang, membunuh orang, pancung kepala orang. Bukan begitu. Ngebom orang sana sini, ngebom orang di Manado, di mana-manalah. Bukan itu. Jadi kita sebagai orang Kristen harus tahu, kalau dipertanyakan kepada Polemikus, ini apa nih? Ini apa nih? Matius 10:34 nih, ini apa nih? Jadi kita haruslah tahu menjawab. Dan kepada Polemikus di sana, ya kalian bisa aja permasalahkan apa-apa, tapi track recordnya ketika Yesus berada di bumi ya, tidak pernah dia terlibat dalam militer, terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk membunuh orang, tidak pernah. Saya belum pernah mendengar lagi. Jadi kalian pikirlah. Dan sampai sini sajalah. Terima kasih. Kalian lanjut. Saya melanjutkan ya. Mengenai ayat Matius itu ya, yang di mana Yesus datang membawa pedangnya. Itu bermakna ya, itu tentang pertentangan gitu ya. Di mana kan yang dimaksud itu lebih kepada penginjilan ya. Itu ketika begini, dilihat dari konteks Matius itu ya, itu berbicara tentang pengutusan murid-murid untuk memberitakan Injil. Maka ya ayat Matius itu harus ditafsirkan dari sudut pandang pemberitaan Injil itu. Ya, artinya ya pada Yesus atau Injil diberitakan kepada satu kelompok orang atau keluarga, selalu ada orang-orang yang percaya dan yang tidak percaya. Kemudian saya sedikit mengutip. Saya pernah membaca pikiran Matthew Henry ya. Matthew Henry dalam kutipannya dan pernyataannya yaitu akibat dari pemberitaan Injil bukanlah kesalahan dari Injil, tetapi kesalahan dari mereka yang tidak menerimanya. Ya, perhatikan permusuhan-permusuhan yang paling sengit dan keras adalah permusuhan-permusuhan yang muncul karena perbedaan agama. Tidak ada permusuhan atau kebencian seperti permusuhan kebencian dari penganiaya. Tidak ada ketetapan hati seperti ketetapan hati dari orang-orang yang dianiaya. Ya, jadi memang tidak tidak bisa dihindari gitu ya. Seperti dikatakan oleh saudara kita tadi Al-Belanda ya. Ya, dalam satu keluarga misalnya non-Kristen gitu. Kemudian karena ada misalnya anak pertama dari sebuah keluarga itu menjadi Kristen gitu kan. Nah, karena dia sudah jadi Kristen dan keluarga lainnya belum menjadi Kristen, nah, di situ pasti akan terjadi perselisihan, pertengkaran gitu ya. Kemudian ini ada korelasinya juga ya. Markus 13 ayat 13 bisa dibuka. Ada bisa buka Markus 13 ayat 13. Mungkin dan juga nanti ada juga 2 Timotius ya, 2 Timotius nanti setelah ini ya, setelah Markus 13. Aduh. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Tadi aku mau bantai tentang itu. Siapa yang ngajar? Yesus tidak mengajarkan ke gereja pakai tank stop. Ya. Kan ada tadi ngomongnya. Sekarang aku mau tampilkan dulu ayat lah. Ya udah tampilkan lah, kan diberikan kebebasan asalkan. Iya. Ya aku cuma baca aja. Cuma aku baca ya. Al-Araf 31. Siapa bunyi dengung-dengung?
wahai anak cucu Adam, Ya pakailah Bani Adam. pakaianmu yang bagus Khuzu zinataku. pada setiap memasuki masjid. Pakaian bagus ini yang seperti apa? Nggak tahu juga ya. Mungkin tren-tren sekarang pakaian bagus gimana? Bikini atau gimana nggak tahu. Makan dan minumlah. Oh, pakai bajukan bagus, bawa makanan sama minuman. Ini masjid atau apa ya? Nggak tahu. Coba Edi Prayitno jelaskan lah. Tetapi jangan berlebihan bawa makanan dan minumannya. Nah, kalau menurut Edi Prayitno, ayat ini tentang pakaian bagus seperti apa? Tadi kau kan katakan tuh yang mu'alaf siapa itu bilang, Yesus tidak mengajarkan bawa tank top. Memang nggak ada. Tidak ada, cuma orangnya aja. Gitu? Jadi kalau umpamanya ada orang Kristen membunuh, oh ajaran Kristen membunuh. Doh. Kan kopla. Nah kalau di ayat ini gimana bro? Aku tanya bro Edi Prayitno. Pakailah pakaianmu yang bagus. Menurut cewek pakaian bagus tuh yang gimana? Nggak tahu apa. Nah itu aja lah. Nanti aku tak simpulkan bisa-bisa Istana Agama dan dilaporkan kayak Profesor siapa itu? Profesor kok ngelaporin. Lanjut. Oke teman-teman semua. Demikianlah dulu untuk sesi kali ini. Kita sudah menjelaskan secara tuntas apa yang dipertontonkan oleh Edi Prayitno. Biarlah data-data ini semua kalian pertimbangkan dan keputusan ada pada kalian semua. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah memberikan tanggapan. Diberkatilah engkau di rumah, diberkati di ladang, diberkati pekerjaan, diberkati buah kandungan, diberkati segala-galanya.